Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sofyan di Indramayu. Mas Sofyan menceritakan tentang satu pengalaman horor yang entah tahunnya berapa dia itu sudah lupa. Pokoknya salah satu cerita horor ini sebenarnya bukan Mas Sofyan sendiri yang mengalami, melainkan temannya, itu namanya Yanto. Nah, si Mas Yanto ini, Mas Sofyan, itu kan mereka memang udah akrab dari SMP. Kenal itu udah dari SMP, udah lama gitu ya. Dan waktu itu mereka tuh baru lulus, sama-sama lulus SMA. Dan mereka udah coba mendaftar di universitas negeri, tapi belum keterima. Akhirnya ya sudah ditunda dulu setahun. Nah, selama setahun itu, kalau kata Mas Sofyan, itu kira-kira kejadiannya gitu ya. Entah, oh ya, Mas Sofyan sendiri itu 2 tahun nganggur. Jadi dia tahun selanjutnya masih juga nggak kuliah. Dan dia itu udah lupa gitu ya, tepatnya itu tahun berapa. Kalau lulus SMA-nya itu sekitar tahun 99. Ya kemungkinan kejadiannya ya tahun 2000-2001 begitu ya, tahun-tahun segitu. Nah, ini Mas Sofyan sama si Yanto itu kan udah akrab dari SMP ya. Dan waktu itu seiring berjalannya waktu, ada nambah tentu saja teman. Nah, ini teman SMA. Dia itu sama untuk tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, keluarganya si temannya ini, anggap aja namanya Beni gitu ya. Si Beni itu orang tuanya merantau dan memang ada rencana Beni itu untuk datang atau melanjutkan usaha orang tuanya yang ada di perantauan tersebut. Nggak jauh-jauh lah di Jakarta gitu. Karena memang rencananya seperti itu, ya sudah. Sementara Mas Sofyan sama si Mas Yanto, mereka kan memang ada rencana mau melanjutkan kuliah. Cuman mau nyoba yang negeri dulu, kalau swasta itu katanya terlalu berat di biaya ya. Akhirnya sudah nungguin lah si Mas Sofyan sendiri 2 tahun, tapi ya akhirnya alhamdulillah dikasih kesempatan kuliah. Meskipun akhirnya ujung-ujungnya di swasta juga, di daerah Indramayu di situ. Nah, sudah kan waktu pun itu tadi berjalan, liburan nungguin, dan waktu itu rasa-rasanya kepengen yuk kita main yuk. Si Mas Sofyan ngajakin Mas Yanto dan akhirnya yuk main ke si Beni aja yuk gitu kan. Itu kan di rumahnya kan sepi. Dia kan nanti mau pindah ke Jakarta dan sebagainya. Akhirnya sudah iseng-iseng disamperinlah si Beni tersebut. Mereka itu keluar dari rumah itu selepas maghrib. Dan ya sampai di rumah Beni, tadi sempat mampir-mampir kurang lebih sekitar jam 7:30. Beni ada, belum keluar, kata si Beni. Sebentar lagi kalian kesini agak maleman bakalan zong. Aku udah keluar, kata si Mas Beni. Oh Ben, kamu mau keluar? Enggak sih, maksudnya kalian udah di sini ya udah di sini aja, kata si Mas Beni kan. Akhirnya sudah. Malam itu pun di rumahnya Mas Beni tadi yang memang rumahnya besar. Tapi nggak ada yang nempatin. Mas Beni itu nempatin di situ bener-bener sendiri. Soalnya apa? Kakaknya itu udah sebelumnya sama kakak. Tapi kakaknya itu udah boyongan ke Jakarta sana duluan. Nah, ini tinggal Mas Beni doang nih yang terakhir gitu kan. Akhirnya sudah ditinggal di situ sendirian, Mas Beni pun sendirian. Makanya kalau malam dia tuh nggak berani tidur di rumah. Kalau misal kondisinya sendiri, dia itu tadi mau main ke tempat temannya, ya udah nongkrong di sana, tidurnya pun di situ. Karena kalau di rumah sendirian segede itu, rumah 2 lantai, itu tuh menakutkan, kata si Mas Beni. Dan akhirnya sudah ngobrol-ngobrol lah di situ sampai memang udah cukup malam ya. Dan si Mas Beni pun ngomong, udah Pian sama si itu temannya si Yanto, tok tidur di sini aja tok, nggak usah pulang. Ya kebetulan gitu kan si Mas Sofyan, ya sih udahlah tidur sini aja, tidur sini. Akhirnya mereka pun merencanakan untuk tidur di situ. Udah sekitar tengah malam. Nah, si Mas Beni itu akhirnya ngomong. Dia pertama sebelumnya masuk dulu ya sebentar. Terus udah keluar lagi. Cuman begini ya, kalau mau tidur di sini terserah, bebas mau tidur dimanapun.
Cuman yaitu kalau bisa nggak usah di lantai 2. Soalnya apa? Lantai 2 itu, nggak tahu lah, ada yang nungguin kata situ. Mau tidur di situ diceritain yang serem-serem sama tuan rumah. Itu kan rasanya deh, ada yang nungguin gimana, Ben? Ya pokoknya ada yang nungguin di lantai 2 itu kalau malam suka nggak tahu aku di sini, makanya aku nggak berani gitu. Ada yang jalan-jalan, terus apa? Aku baru masuk nih, aku baru pulang nih jam 11, kata si itu ya Mas Beni ya. Aku baru masuk, masuk ke dalam rumah kan, itu kan ada tangga ke sana. Tangga terus di bagian atasnya kan ada lantai 2-nya itu ya, bagian yang ketutupnya itu. Nah di situ tuh ada yang ngelongok, kata si Mas Beni. Apaan, Ben? Ada cewek rambutnya tuh panjang ngegantung, rambutnya tuh ke bawah gitu ya, dia tuh ngelongok ke bawah. Yuk aku balik lagi, kata si Mas Beni. Serem lah, pokoknya lantai 2 itu udah tahu. Itu isinya tuh setan semua, kata si Mas. Ini lama-lama lantai 1 juga kayaknya bakalan banyak, kata si Mas Beni. Serem ya Ben ya. Iya memang serem gitu kan. Ya wis pokoknya kalian terserah mau tidur di mana, mau di teras boleh, mau di dalam juga boleh. Nah di situ Mas Beni pun ngomong, cuman kalau misal di dalam jangan kamar yang itu ya gitu ya. Itu kamarnya memang kondisinya terbuka, gak ada kamar tertutup di situ. Emang kenapa, Ben? Ditanya kan sama Mas Sofyan. Kamar itu tuh dari dulu ada yang nempatin. Setiap yang tidur di sana, pokoknya orang sini juga, keluargaku juga nggak ada yang berani di situ. Makanya yaitu kamar itu memilih untuk dikosongkan gitu. Cuman dia memang disediain tikar kayak gitu doang, tapi nggak dipakai buat tidur sama sekali. Dan akhirnya ya sudah, Mas Sofyan sendiri ini megang omongannya Mas Beni. Yanto itu beda, justru dia penasaran ngomong sama si Mas Sofyan. Aku malah penasaran kalau dibegituin, Panus. Udah usah macem-macem lah Yan gitu kan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa malah kitanya yang repot, kata si Mas Sofyan. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, premium, tanpa campuran tepung atau campuran apapun. Itu aja, nggak usah pakai lama-lama. Yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Untuk yang belum memesan, ya ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Sofyan tadi. Mas Sofyan pun ya ngomongin si Mas Yanto, udahlah tau, nggak usah macam-macam, nggak usah nantangin begitu. Enggak, aku tuh penasaran aja. Soalnya apa? Aku itu nggak pernah lihat setan, kata si Mas Yanto-nya. Mas Sofyan pun setuju. Aku juga nggak pernah, kata si Mas Sofyan. Cuman aku takut, kata si Mas Sofyan. Kamu nggak takut emang ya? Enggak sih, aku nggak takut gitu kan. Akhirnya sudah, malam pun makin larut, mungkin sekitar jam 12:30 pagi ya. Mereka pun memutuskan untuk masuk. Udah yuk istirahat yuk, mau di mana tidurnya? Si Mas Sofyan itu memilih, udahlah Ben di sini aja, Ben di teras aja kan. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Berarti ini pinggir-pinggirin aja lah. Kalian butuh selimut? Enggak usah lah, udah tidur sini aja. Itu aja anti nyamuk pokoknya, biar ya nggak digigitin nyamuk. Akhirnya sudah, Mas Beni pun nurut. Dia ngambilin anti nyamuk dan sebagainya. Dan sepertinya Beni itu juga kondisinya udah ngantuk parah. Dia itu udah, matanya itu udah liar-liar begitu kan. Akhirnya udah Ben tidur aja dulu. Akhirnya udah, Mas Beni pun rebahan. Dan dia juga nggak khawatir dengan rumahnya. Soalnya apa? Rumahnya itu udah dikategorikan kosong. Nggak ada barang berharga. Ya ada sofa. Siapa sih yang mau ngambil sofa? Jadi ya pintu bebas-bebas aja. Memang jarang dikunci sama si Mas Beni. TV juga udah nggak ada, pokoknya udah nggak ada barang-barang elektronik atau sesuatu yang bisa dijual instan gitu, nggak ada yang bisa dicolong lah di sana. Nah, udah mereka tidur di teras rebahan. Si Mas Sofyan sendiri belum ngantuk. Mas Beninya udah ngorok, nganger, udah dia udah tidur. Sementara si Yanto, dia juga sama. Matanya tuh malah masih melek gitu kan, dilongok sama si Mas Sofyan. Tok belum tidur tok, belum ngantuk, kata si Mas Sofyan gitu. Dan dia pun akhirnya duduk terus, Pian, aku mau itu penasaran, katanya begini.
Penasaran apa? Nah itu kamarnya itu kamar depan kebetulan ya. Jadi deket sama teras. Aku penasaran sama yang kamar itu, dibilang Beni. Ya nanti kenapa-kenapa loh gitu ya. Aku penasaran, aku mau nyobain di situ. Tetap akhirnya apa? Si Mas Yanto masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ya memang diperbolehkan sama Mas Beni juga, silakan, anggap aja rumah sendiri itu. Si Mas Yanto masuk ke sana ke dalam kamar. Ya udah Mas Yanto, Mas Sopyannya kan tetap tidur di teras di sana, dibiarin aja. Nah Yanto ke sana masuk ke dalam tuh. Slep. Penasaran si Mas Sopyan juga. Yanto udah masuk ke sana gitu ya. Coba tak tengokin gitu. Dilongok begini, Yanto udah tiduran di atas tikar di situ. Dan akhirnya, sudahlah biarin aja, kata si Mas Sopyan, balik lagi ke sana. Agak sedikit khawatir, ini Sopyan, Yanto itu baik-baik aja atau gimana ya nantinya gitu. Ada sedikit rasa was-was kayak gitu. Si Mas Sopyan pun tidur akhirnya ya. Udah tidur, Beni tidur di teras, si Yanto tidurnya di kamar. Sekitar jam 1 lewat lah, belum lama berarti. Ini Mas Sopyan lagi tidur di teras, itu ditabrak sama si Yanto. Yanto lari dari dalam keluar situ, mungkin gak ngelihat kali ya, saking takutnya atau bagaimana, dia itu nyandung ngejatohin si Mas Sopyan sama Mas Beni. Akhirnya dua-duanya kan pada kaget gitu, bangun. Begitu bangun, Tok kenapa Tok? Kalau cuman begitu doang. Sadar gitu kata si Mas Sopyan. Sadar. Kamu kenapa sih? Pulang yuk. Nah, si Yantonya minta pulang terus. Pulang gimana? Jam berapa ini gitu kan? Wis pokoknya pulang. Jangan pulang dong, kata si Beninya ya. Dia juga takut di rumah situ. Jangan pulang dong. Enggak Ben, rumahmu nggak beres, kata si Yantonya. Nggak beres gimana? Aku tadi. Wis pokoknya pulang, aku pulang. Nah, minta pulang karena Beni kan memang takut sendirian di situ di rumah. Beninya, ya udah pulang, tapi aku ikut ya, katanya. Gantian, di rumahmu aja, Pian, di rumahmu. Akhirnya apa? Malam itu juga boyongan mereka pindah, yang di depan itu dibiarin aja. Keluar mereka bertiga, pintu juga nggak dikunci, bodoh amat, kata si Mas Beninya gitu. Mereka keluar menuju ke rumahnya Sopyan. Nah, begitu tiba di rumahnya Mas Sopyan itu, Mas Yanto cerita. Aku tadi lagi tidur, katanya. Kamu tidur di mana, Tok? Aku tidur di kamar, Ben. Lo ngapain tidur di situ? Orang ini, keluargaku aja nggak ada yang berani tidur di situ. Kamu nekat tidur di situ. Aku sih nggak apa-apa, cuman ya begini nantinya jadinya kan repot semua, kata si Mas Beni. Ya Ben, sorry Ben, aku penasaran gitu kan. Dan terus gimana? Aku percaya, kata si Mas Yanto. Emang kamu ngalamin apaan? Aku tidur tadi ya. Yo, memang masuk kamar itu bawahnya itu beda, panas katanya begitu. Oh panas, terus gerah maksudnya? Iya semacam itulah gitu. Ya kamu dari tadi di luar terus masuk ke dalam, ya wajar kalau misal ngerasain gerah. Iya juga sih. Akhirnya sudah, aku udah coba meremkan tidur kan, gitu aku udah tidur. Pas aku udah tidur, terus apa? Tiba-tiba ada yang nendang kakiku. Bok gitu kan, kaget aku bangun. Nah begitu bangun sumpah, kata si Mas Sopyan, apaan gitu kan? Satu kamar, aku udah tahu jumlahnya ada berapa. Pocong semua, kata si itu. Seriusan, sumpah aku udah bohong, kata si Mas Sopyan. Itu yang aku lihat, nggak tahu itu beneran atau enggak. Cuman itu yang aku lihat itu seperti itu. Pocong semua, banyak, puluhan lah, berjejer-jejer gitu kan di tembok. Kecuali di depan pintu memang nggak ada gitu. Sama yang tiduran di sampingku juga ada di situ. Itu kayak gitu semuanya. Dia siapa yang nggak takut, kata si itu ya. Ya makanya aku juga udah bilang, kata si Mas Beni, jangan tidur di kamar itu. Keluargaku aja nggak ada yang berani. Ya seperti itu, emang penuh sama pocong, kata si Mas Beni kan. Ben, emang kenapa sih Ben, ada apa? Ceritanya tuh panjang. Ben, sorry ya, gitu. Si Yanto ngomong nih, Ben, sorry ya Ben. Nih, sorry, maaf banget katanya. Ya, kenapa Tok?
orang tuamu pesugihan atau enggak? Ya ditanyain begitu. Wah, enak aja pesugihan. Orang kalau pesugihan katanya biasanya kamarnya itu ada yang ditutup. Lah kamarku kan bebas buka. Kalian mau masuk di kamar mana? Aku udah bilang di situ jangan kamar itu angker. Tapi yo bapak sama ibuku juga nggak berani masuk kamar itu. Tidur di situ maksudnya, kalau cuma nyapuin doang sih berani. Tapi kalau tidur di sana nggak berani. Enggak, keluargaku nggak pakai seperti itu. Nih tak ceritain, kata. Akhirnya Mas Beni pun cerita. Jadi begini, hal itu sebenarnya sekitar 7 tahun yang lalu, kata si Mas Beni. Dulu rumah ini itu rumah kecil, rumah masih asli lah. Nah terus kan udah ada uang lah. Rumah ini pun dibangun, direnovasi lebih bagus lagi. Nah pada saat itu ada salah satu tetanggaku yang mungkin nggak suka, iri mungkin ya, kata si Mas Beni. Jadi itu ya saat lagi pembangunan tersebut, itu orang tersebut itu aneh katanya. Kalau malam itu suka keliling, suka lewat, suka berdiri di depan bangunan yang memang belum jadi gitu ya, masih banyak bambu-bambu berdiri seperti itu. Kayak gitu, ditegur kan, Pak, lagi apa Pak gitu. Enggak, ini lihat-lihat rumah itu bagus banget ya, jawabnya seperti itu. Oh ya wajar lah. Tapi hal itu diperhatikan, aku kan sebelumnya ngontrak itu, rumah yang di depanku persis itu. Dikontrak, saat ini lagi direnov, kita tinggal sementara di situ. Melihat si bapak tadi sering mondar-mandir ke situ. Dan pada suatu hari, ini pagi-pagi tukangnya itu pada ribut. Gara-gara apa? Saat mereka mau kerja, di situ ada ayam mati. Cuman kondisinya bukan ayam mati sendiri gitu ya, mati sakit atau mati apa. Ini enggak, matinya itu digorok. Jadi kayak ada sengaja orang yang memotong ayam, kemudian ayam itu tuh dilemparin ke dalam rumah, ke rumah yang lagi dibangun itu. Ya hal itu kan identik dengan sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang mistis, sesuatu yang jahat. Orang ini mau ngapain ya, mengirim santet atau apa. Ya cuman pas awal-awal, Alaisa semoga nggak terjadi apa-apa, kata situ kan. Hal itu tuh berulang, nggak cuman sekali. Sebenarnya pelakunya siapa ya? Ya dirunut-runut, kemungkinan bisa jadi si bapak-bapak itu. Tapi ya kalau bapak-bapak itu gimana ya gitu ya, dia memang sering memantau gitu. Tapi jawabannya ya tepat. Iya rumahnya bagus banget, ini 2 lantai, nanti jadinya seperti apa ya? Seperti itu. Jadi kayak, oh dia tuh hanya terkagum-kagum, jadi pengen mengamati. Kita nggak bisa ngasih tuduhan langsung, kata si Mas Beni. Dan ya diselidik, ternyata memang benar ada salah satu tukang waktu itu, dia ceritanya ini lucu katanya. Si tukang tersebut kan masih daerah-daerah sini kan, tukangnya daerah-daerahku, nggak jauh-jauh lah di situ, masih tetangga jatuhnya, cuman beda RT. Nah ini si tukang ini ceritanya lagi ribut sama istrinya. Jadi dia malam itu memutuskan untuk tidak pulang. Dia diem di sana, udahlah aku mau tidur di sini gitu kan. Karena sudah malam itu dia tidur di rumahku yang belum jadi itu sendirian. Nah pada malam hari itu mergokin, ngelihat si bapak itu mungkin nggak ngeh kali ya kalau di atas itu ada orang. Nah itu si tukang tadi tidurnya di lantai 2 bagian depan. Malam itu lagi belum tidur karena pikirannya lagi pusing kan, lagi ribut sama istri. Tidur terus kebangun, tidur kebangun. Akhirnya dia pun memutuskan untuk melek. Saat lagi melek tersebut, ke sana ngelihat si bapak ngelemparin ayam. Bu, ternyata orang ini yang ngelemparin ayam. Cuman si tukang itu mau negor, mau apa, ya kan nggak enak. Takutnya malah bikin berisik malam-malam, bikin ribut lah. Dia pun diam-diam aja. Keesokan harinya, akhirnya disampaikan lah ke orang-orang yang ada di situ. Akhirnya itu pun tembus ke keluarga kita, ke keluarga kami. Ya keluarga kami nyikapinya, sudah lah, sementing nggak terjadi apa-apa gitu ya. Dan bahkan tukang-tukangnya itu sempat akhirnya kayak inisiatif manggil orang pinter.
ya sudah seperti itu takutnya terjadi kecelakaan atau apa gitu ya, pikir mereka. Jadi minta bantuan orang pinter, ini gimana supaya ya semuanya selamat, kiriman-kiriman buruk ini tuh nggak mempan di sini. Akhirnya didoainlah di situ sama si orang pinter tadi. Nah, di situ si orang pinter itu ceritanya narok sesuatu, narok ya itu tadi buat ngelawan. Kalau misal si bapak itu kesini lagi, nih lawannya tuh ini, ditaroinlah pocong banyak untuk sementara waktu. Ngomong ke keluarga kita pun ngomong, ke tukang juga ngomong, cuman dia meyakinkan, tenang aja, ini nggak bakalan ganggu kalian katanya. Ya kalau siang kalian kerja nggak bakalan kelihatan. Nanti pokoknya kalau udah selesai semuanya tak ambil lagi, kata si bapak itu. Nah itu ditempatkannya pusatnya itu di kamar depan di sana ya. Soalnya yaitu tadi kalau misalnya ada apa-apa seret, nanti si pocong yang iniin. Katanya seperti itu. Dan seiring dengan berjalannya waktu si pocong itu memang ada dan memang betul udah nggak ada lemparan-lemparan ayam atau telur begitu ya. Telurnya bukan telur busuk, telur biasa, cuman kayak dilempar pecah, itu kan ya aneh gitu kan. Seperti itu. Nah, tanpa disangka-sangka rumah bangunan udah hampir jadi, si bapak itu meninggal, kata si Mas Beni. Meninggal, Ben. Kenapa, Ben? Ya enggak tahu lah, tua sakit gitu. Meninggalnya sih aku enggak tahu, cuman ya bapak itu meninggal. Terus ini gimana urusannya gitu. Dan ya itu kan akhirnya nggak diambil tuh. Yang tadinya mau diambil lagi sama si bapak itu, akhirnya ya mandek di situ aja sampai bangunan jadi. Ya si pocong-pocong itu tuh masih di kamar itu, belum diambil. Loh Ben, kenapa nggak minta sama orang lain? Aku udah nyoba, keluargaku udah nyoba, cuman rata-rata dari mereka tuh bilang, aduh aku udah bisa katanya. Katanya bilangnya nggak kuat, kebanyakan, dan ya serem lah intinya begitu. Ada yang bilang, udah ya tenang aja, nanti tak ambilin. Ini udah beres, udah ini. Semuanya dibilang udah selesai begitu ya. Tapi, wah apaan gitu kan. Orang bapakku yang ngetes di situ, nggak bisa tidur semalaman. Ya karena kayak gitu, dikasih lihat lagi-lagi. Itu, jadi masih ada, masih ini. Jadi, banyak yang mengaku udah memindahkan. Ada berapa ya, 2 atau 3 orang kata si Mas Beni. Tapi, nyatanya itu 0 gitu ya, masih ada aja di situ, belum dipindah. Oh jadi gitu ya, seperti itulah ceritanya kata si Mas Beni. Kenapa bukannya pesugihan? Enak aja pesugihan, orang bapak sama ibuku nyari duitnya dari pagi ketemu pagi lagi seperti itu. Ya wajar lah kalau punya begini, kata si Mas Beni. Nggak ada yang pesugihan seperti itu. Kalau penglaris ya mungkin penglaris iya katanya gitu ya. Penglaris mungkin iya, cuma kalau pesugihan gitu enggak lah. Ngapain juga kan seperti itu. Kalau pesugihan nanti aku yang ditumbalin, kata si Mas Beni. Iya ya Ben, kayaknya kamu cocok Ben jadi tumbal. Oh enak aja katanya. Kalau aku ditumbalin, kamu tak ajakin, tak ngomong bapak sama ibuku. Tuh si Yanto sama Sopyan ikut sekalian gitu kan. Tak bilangin begitu. Akhirnya udah mereka pun ketawa-ketawa begitu kan. Nah, si Mas Yanto, oh jadi gitu ya. Mas Yanto itu serius mendengarkan cerita tersebut. Ben, itu beneran kayak gitu Ben kejadiannya? Ya beneran lah, kata si Mas Beni. Ngapain aku bohong katanya. Memang kayak gitu, setidaknya itu yang aku tahu ya. Itu dulu pernah sempat ada seperti itu. Pantesan ya Ben ya. Sumpah ya yang tinggal di situ nggak bakalan betah lah Ben lah. Kalau bukan orang kuat-kuat banget. Tok, kamu emang ngelihat tuh tadi tuh? Aku ngelihat, kata Mas. Berdiri berjejer gitu di tembok muter. Sumpah itu jumlahnya nggak tahu ada berapa. Banyak, kamu juga. Yang tidur di sampingku kanan kiri juga ada. Mereka ngapain aja? Mereka tuh diem aja, cuman begini. Modelnya gimana? Modelnya macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang sedang kayak gitu, ada yang kecil. Ya kecil tapi nggak kecil-kecil bocah banget gitu, nggak. Tingginya masing-masing. Ada yang gede juga, agak lebar gitu ya, kayak gendut. Ada yang normal seperti biasa. Itu seperti itu, dan kotor semua, kata si Mas tadi, Mas Yanto ya, yang melihat hal tersebut. Dan dari situ pun
Akhirnya sudah, mereka pun ngobrol-ngobrol itu tidak terasa pagi pun datang. Setelah itu pulanglah Mas Beni ke rumahnya ke sana. Nah, saat pulang semalam itu kan pintu nggak dikunci ya, pintu itu dibiarkan terbuka. Ada kejadian lagi, bukan terbuka dalam artian terbuka, maksudnya pintu itu nggak dikunci. Tikar sama minuman-minuman bekas semalam, itu ada kopi, ada teh, sama sisa-sisa cemilan itu juga belum diberesin sama Mas Beni, masih di depan. Mas Beni masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, awalnya biasa aja, ya normal gitu ya. Dia pun ke belakang mandi dan yang lain-lain karena memang udah aman. Kalau siang-siang itu tidak terjadi apa-apa. Udah selesai. Mas Beni itu rencananya mau tidur waktu itu. Duh, aku ngantuk banget ya, baru sekitar jam 8 pagi lah. Aku itu ngantuk banget. Mas Beni pun ke depan ke sana mau beresin yang itu tadi, sisa-sisa semalam, camilan-camilannya itu. Nah, begitu mau ke depan, ini, kok ada kaki, kata si Mas Beni. Kok ada kaki di kamar depan yang kamar dipakai buat tidur Mas Sofyan. Ditengokin kan begitu, ada orang tidur di sana. Mas Beni kan, woi, siapa gitu kan nanya, kamu siapa? Si orang itu bangun. Nah begitu bangun, Mas, aku minta maaf, aku minta maaf. Intinya apa? Orang itu ternyata semalam itu mau maling, dia itu mau ngambil, tapi kata si orang itu, aku udah bisa keluar Mas. Rumahnya pocong semua, kata situ. Aku minta maaf Mas, aku cuma mau pulang Mas, aku nggak ngambil apa-apa, kata situ. Ya Mas Beni memang dasarnya, lah lagian di sini juga sampean mau ngambil apaan ya, mau ngambil kursi kayak gitu, dijual ketahuan ini kursinya si Beni. Iya Mas, aku minta maaf Mas, aku minta maaf gitu kan. Nah ya seperti itu, akhirnya dilepasin aja sama Mas Beni, udah biarin, kasihan gitu. Akhirnya kan cerita sama si Mas Sofyan. Wah tadi pagi begini gitu kan. Kamu berarti yang pertama, kata si itu, ngomong ke Yanto ya. Toh kamu yang pertama, selanjutnya ada lagi toh. Ternyata masuk ke rumahku gak bisa keluar. Katanya pocong semua di dalam rumah. Penjagaan berarti masih berlaku ya. Nah dari situ akhirnya ya sudah. Sesuatu yang sebenarnya selama ini ditakutkan oleh Mas Beni, justru sekarang kayak jadi sesuatu yang positif. Oh udahlah, biarin aja lah, dijagain sama mereka gitu kan. Bentar lagi juga aku udah nggak di sini. Akhirnya ya sudah, rumah itu dibiarkan dalam kondisi seperti itu sampai sekarang. Mas Beni misal pulang ke rumah orang tuanya kebetulan udah pulang kampung ya ke Indramayu sana. Dan ya saat pulang ngumpul di situ, nggak ada satupun yang berani tidur di kamar depan. Itu aja satu cerita dari Mas Beni di Indramayu sana. Terima kasih banyak Mas Beni. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Terima kasih juga yang sudah mampir di channel Lapak Horor. Baik. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.